Halo, welcome back to the channel. Ini akan menjadi bacaan kamu yang berjudul Hidupmu 3 bulan ke depan. Ya, jadi di sini ada pilihan kartu di sini. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana, PAL 1, PAL 2, atau PAL 3. Ya, nanti pesan-pesannya ada di dalam setiap PAL tersebut. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ini adalah general reading ya, jadi kalau misalkan bacaan ini tidak resonate sama sekali untuk kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau mungkin bacaan ini bukan untuk kamu. Dan ya di sini kita ada PAL 1, PAL 2, PAL 3. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Aku nggak akan ngasih lihat di baliknya ada apa. Nanti pas kamu pilih baru nanti di filenya akan kelihatan ya di ada kartunya itu kartu apa. Jadi benar-benar pakai intuisi. Ini sekalian menguji intuisi kalian ya. Ya, 1, 2, 3. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari 1, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3, boleh-boleh saja. Kadang bisa ketarik ke lebih dari 1. Cuman biasanya ada yang kayak, oh saya misalkan paling ketarik ke 1 nih, tapi 2 juga iya gitu. Jadi mungkin yang utamanya ada di PAL 1, pesan-pesan sampingannya ada di PAL nomor 2. Kadang seperti itu terjadi. Atau bahkan ada yang ketiga-tiganya sekaligus ketarik, itu kadang bisa terjadi juga. Jadi itu ikuti saja intuisinya. Ya, kalau yang kamu pilih misalkan seperti gak resonate sama kamu mungkin bisa coba pilih yang lain ya. Karena kadang kita salah menarik intuisi, itu kadang bisa terjadi juga. Ya, jadi ya silakan dipilih aja. Dan semoga bacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita langsung mulai aja dengan PAL nomor 1. I'll see you in the reading. Terima kasih, hope you enjoy. Halo PAL nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan kamu, general reading kamu yang berjudul Hidupmu 3 bulan ke depan. Ya, ini akan menjadi timeless reading, jadi kapanpun kamu menonton ini, ya 3 bulan dari kapanpun kamu menonton bacaan ini. Ya, ini aku upload di bulan awal Oktober video ini. Jadi kalau kalian yang nonton pas banget aku abis upload, ya berarti ini sekalian energi sisa tahun kamu gitu ya, Oktober, November, Desember gitu ya, sampai tahun baru ya. Tapi kapanpun kalian menonton video ini bisa ya, 3 bulan dari kapanpun kalian tonton. Oke, PAL 1, kita lihat kartu yang kamu pilih apa ya. Aku sengaja baru nunjukinnya di pemilihan PAL kamu ya, jadi ini kayak supaya kamu melatih intuisi kamu juga. Ya, oke, kita lihat untuk pile nomor 1, kartu kalian itu dapatnya apa? The Devil. Ya, oke. Pile nomor 1. The Devil bukan sesuatu indikasi yang sebenarnya buruk, tetapi bisa menjadi ini ya. Biasanya banyak sisi-sisi gelap kalian itu yang mungkin kalian akan selesaikan 3 bulan ke depan ini. Ya, PAL nomor 1. Sisi gelap itu misalkan kayak hal-hal yang mungkin kalian belum selesaikan, atau penyelesaian karma, misalkan seperti itu. Ya, The Devil ini juga bisa ngomongin tentang misalkan kamu masih belum bisa lepas sama apa, kamu masih belum bisa rilis sesuatu ya, seperti itu. Jadi kayak itu yang kamu memang akan fokuskan 3 bulan ke depan ini yang aku lihat. Ya, ini main fokus kamu. Bukan berarti nggak ada apa-apa yang lain. Nanti kita lihat di kartu-kartu lainnya gimana. Cuman sepertinya yang paling disorot sama kamu untuk PAL nomor 1 adalah memang ada bagian-bagian dari ego kalian itu yang kalian akan matikan. Ya, gitu. Jadi ini healing secara dalam yang aku lihat yang untuk PAL nomor 1 ini. Ya, The Devil juga bisa ngomong tentang kebiasaan-kebiasaan ya. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kamu tahu sendiri itu berpola tidak baik untuk kamu, berpola toksik untuk kamu. Ini bisa dalam konteks apapun ya, perasaan, mental, secara spiritual ya, secara tubuh juga bisa ya. PAL nomor 1. Sorry ya, tadi videonya aku pause dulu karena
suara gonggong dogi tetangga, aku nggak konsen ya. Ya, jadi itu ya. Jadi bisa dalam apapun aspek kamu ya, secara mental, secara spiritual, secara tubuh. Contoh kalau secara mental apa ya yang bikin kamu jatuhnya tersangkut di dalam apa ya, energi negatif atau toksik yang jatuhnya mempengaruhi mental kamu. Ya, misalkan keberadaan seseorang atau kayak situasi gitu ya, seperti itu yang terus mengganggu dan merusak mental kamu, misalkan seperti itu. Ya, poin nomor 1. Ya, atau secara spiritual. Kalau secara spiritual biasanya gangguan energi-energi negatif dari sekitaran kamu. Ya, itu bisa kamu, penyelesaian ini akan ada 3 bulan ke depan. Kalau secara fisik apa? Secara fisik ya misalkan pola-pola hidup tidak sehat, misalkan seperti itu. Yang kamu tahu sendiri itu membuat energi toksik di dalam tubuh kamu sebagai wadah. Itu pun juga akan banyak yang berubah 3 bulan ke depan ya. Ini perubahan-perubahan positif ya. Jadi mungkin ini hal-hal yang mungkin dari kemarin-kemarin, mungkin dari minggu-minggu lalu, dari bulan-bulan lalu, mungkin dari tahun-tahun lalu kamu pengen ubah ya. Apapun dinamika ini, dinamika yang kamu tahu kamu bisa perbaiki dalam diri kamu sendiri, itu kamu akan tuntaskan. Aku nggak bilang semua, tapi akan ada semacam pencapaian besar di dalam menuntaskan ini di 3 bulan ke depan untuk power nomor 1 ini. Dan ini akan mengubah energi kamu setelahnya. Ya, kalau nanti kita lihat perubahan-perubahannya bagaimana. Tapi kalau udah biasanya kita banyak mengubah dalam diri kita gitu ya. Biasanya perubahan-perubahan hidup secara keseluruhan itu akan mengikuti kamu. Perubahan-perubahan positifnya ya pasti akan berdampak ke rezekimu, akan berdampak ke hubungan percintaan kamu. Contoh deh, karena tadi kita sempat ada ngomongin tentang fisik ya. Misalkan kamu lebih membenahi fisik kamu lebih sehat misalkan. Ya kamu untuk aktivitas lebih enak. Kamu mungkin berpenampilan lebih menarik. Kalian yang single mungkin lebih bisa percaya diri gitu-gitu lah, seperti itu ya. Atau kalian juga bisa lebih mudah menarik peluang opportunity rezeki dengan aura kamu yang percaya diri, aura kamu yang positif, misalkan seperti itu ya. Yang lebih, karena itu berdampak sebagaimana kamu terhubung sama diri kamu secara fisik. Ya, banyak orang yang mungkin kalau problemnya di dalam physical realm atau elemen fisik itu pasti ada sangkut pautnya dengan tubuh fisik mereka sendiri. Sebagaimana kamu mempunyai hubungan dengan tubuh fisik kamu sendiri. Ya, jadi kamu cek lagi di sini 3 bulan ke depan hubunganku dengan tubuh fisikku, tubuh mental dan tubuh spiritual aku itu bagaimana. Ya, jadi kayak kamu tuh semakin terkoneksi ke dalam sana. Ya, nanti devil ini dalam 3 bulan ke depan, devil ini akan jadi malaikat. Gitu, devil ini akan berubah menjadi angel. Ya, jadi ini kayak perubahan kamu. Aku melihat ada, kan devil kan energinya kayak seolah-olah gelap gitu ya. Angel energinya terang. Ya berarti ini glow up kamu 3 bulan ke depan. Ya, power nomor 1. Gitu yang aku lihat. Jadi, dan glow up ini sesuatu yang akan sangat kelihatan yang aku lihat. Jadi sangat terpancar energinya. Orang-orang fix akan lihat gitu ya. Kita bukannya biar kelihatan orang, bukan, ini cuman petunjuk aja buat kamu. Kalau perubahan yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri ini akan menjadi pencapaian besar kamu ya di 3 bulan ke depan ini. Dan orang akan notice gitu yang aku lihat. Dan lagi-lagi ini akan berdampak ke aspek-aspek hidup kamu lainnya ya. Power nomor 1 ini ada sedikit, aku barusan dengar petunjuk ya. Power nomor 1 di sini, ayo dikonsistenkan ya, diniatkan lebih, karena setelah proses perubahan ini rezeki besarmu itu menanti. Rezeki besar ini dalam bentukan apapun, bisa rezeki cinta bagi kalian yang mungkin sedang memanifestasi cinta ya, seperti itu. It will affect everything. Ini perubahan ini akan berdampak kemana-mana. Efek dominonya besar sekali nanti yang aku lihat ya, power nomor 1. Dan kamu sudah siap untuk perubahan ini kalau yang aku lihat. Ya, 3 bulan ke depan akan sangat krusial di dalam ini, proses ini untuk kamu. Ya, ada elemen karmanya juga yang aku lihat, karena kamu memang udah siap untuk bertransformasi. Ya. Oke, kita lihat dari kartu-kartu lainnya nih. Kita lihat dari kartu tarotnya untuk power nomor 1. Ya. Interesting. Ya, karena banyak dari kalian yang aku lihat juga power nomor 1 tuh seperti kayak battling di dalam diri ya. Maksudnya kayak bergumul di dalam diri kalian sendiri.
apapun bentuk perubahan ini nggak mudah yang aku lihat ya, pile nomor 1. Tapi mungkin ini memang kamu pengen banget ubah dari diri kamu. Ya, dan ternyata selama ini karma kamu ya, pile nomor 1 adalah untuk menyelesaikan perubahan ini. Karena kalau ini nggak berubah, hidup kamu nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Gitu. Ya, jadi kayak untuk merubah ini akan sulit ya, apalagi ini suatu kebiasaan buruk kamu misalkan, atau kebiasaan yang kamu tahu, oh, saya harusnya nggak seperti ini, tapi saya tetap lakuin terus, saya tetap diemin aja, dan kamu abaikan diri kamu, hubungan kamu dengan diri kamu sendiri jadi longgar, gitu. Ini akan berubah ya untuk pile nomor 1. Oke, aku doa sebentar. Kita lihat dari kartu-kartu tarotnya untuk pile nomor 1. Ya. Oke, kita ada Ace of Pentacles. Nice. Sorry, saudara. Ten of Swords ada. Ya. Kita ada Joker. Ya, oke. Ya, di sini kita ada Three of, sorry ya, ini The World. Oke, Joker, Judgment. Ini Three of Pentacles. Ya, dan di bawah decknya ada Eight of Swords sekaligus kartu Justice. Ya, oke, pile nomor 1. Ya, bawah decknya The Star, glow up ya, seperti aku bilang, glowing. Kamu ini this is your glow up moment sih. 3 bulan ke depan ini bener-bener aura kamu akan beda banget. Dalam hanya waktu 3 bulan saja, energimu sudah akan banyak berubah, pile nomor 1. Berarti kalau dalam 3 bulan kan itu berapa? 90 hari gitu ya. Bisa jadi perubahan kamu ini dari hari ke hari yang aku lihat. Udah semakin kayak, ngerti kan, kamu jalanin dari hari ke hari, kamu konsisten sama perubahan-perubahan yang kamu mau lakukan untuk diri kamu sendiri. Karena aku ngelihat memang apapun bentuk perubahan ini akan sifatnya butuh komitmen. Butuh komitmen hari ke hari gitu, yang aku lihat tuh seperti itu. Ya, gitu, untuk mengubah ini semua. Dan ini yang akan bikin aura kamu tuh jadi kinclong banget nanti ke depan. Ya, gitu. Dan ini Page of Pentacles ya, berarti kamu akan dengan disertai dengan Ace of Pentacles di sini, kartu The World. Ini ngomongin tentang ini semua akan membawa kamu ke satu titik awal mula baru dalam hidup kamu nanti. Ya, seperti itu, pile 1. Ya. Jadi versi diri kamu yang aku bisa bilang 2-3 kali lipat lebih baik dari sekarang, hanya dalam konteks kurung waktu 3 bulan. This is very fast untuk kamu. Ya, gitu. Setelah ini, kamu akan lihat nih bintang-bintang ini seperti energi-energi yang berdatangan ke kamu sendiri. Cakra-cakra kamu lebih bagus, aura kamu lebih bagus. Ya, peluang-peluang yang lebih luar biasa datang sendiri ke kamu. Kamu jadi magnet gitu yang aku lihat. Ya, ini kelihatan energi percaya dirimu di kartu ini pun kelihatan. Ya, seperti itu. Dan di kartu-kartu yang keluar di sini, nah ini Judgment, ini yang aku bilang ya, kayak aku merasakan adanya panggilan untuk melakukan perubahan ini, tapi mungkin kayak yaitu ini ketunda-tunda terus nih. Ya, gitu. Jadi apapun ini tertunda-tunda, padahal kamu sudah tahu ini yang kamu harus lakukan. Semesta itu sudah ngasih banyak banget petunjuk untuk kamu untuk melakukan perubahan ini sebenarnya yang aku lihat. Ya, contoh dari konteks yang tadi deh, masalah fisik yang tadi aku lihat ya. Maaf, misalkan kalian secara fisik mungkin harus berbenah, ya, mungkin pernah sampai sakit gara-gara kalian mengabaikan fisik kalian, entah itu kalian pola tidur, pola makan, apapun itu, ya, pola olahraga mungkin ya, dan lain-lain seperti itu fisik. Ya, kamu tuh udah kena warning beberapa kali sama semesta, dan kamu pun juga udah tahu, iya, aku harus merubah
A, merubah B, merubah caraku, dan lain-lain. Dan aku udah ngelihat sebagian besar dari kamu itu sudah banyak mulai pelan-pelan satu-satu ngumpulin niatan ini dan mulai dijalanin satu-satu. Ini udah nih dari kalian nonton bacaan ini, aku udah ngelihat proses kamu. Tapi 3 bulan ke depan kamu akan luar biasa pesat perkembangannya, ya, dan konsistensi kamu terasa di sini. Karena di sini ada Three of Pentacles nih. Dan aku ngerasa kamu nggak sendiri dalam proses ini. Power nomor 1, kayaknya semesta mempertemukan kamu kalau entah ini sudah atau belum atau akan ya nanti dari 3 bulan ke depan ini oleh orang-orang atau komunitas di sekitar kamu yang akan membantu kamu di dalam perubahan positif ini. Power nomor 1, ya, gitu. Kalau konteksnya masalah mental, misalkan ya, masalah kondisi mental, tadi kan aku contohnya kondisi fisik. Kalau kondisi mental berarti apapun situasi orang-orang yang mungkin jatuhnya terus merusak mental kamu. Akan ada semacam perubahan di situ, tapi dari kamu yang melakukan tindakannya. Power nomor 1. Ya, karena jokernya ada di sini. Mengambil langkahnya ada. Mengambil langkah keberaniannya ada. Mengambil niatan dan komitmen yang tadi aku bilang itu ada. Nah, di sini power nomor 1, aku juga tadi denger barusan ada kata-kata begini, akhirnya aku bisa komitmen sama diri aku sendiri. Ya, banyak dari kalian itu yang mungkin seperti seolah-olah minta maaf sama diri kamu sendiri. Ya, kayak maaf ya, kamu kayak ngomong sama diri kamu sendiri gitu. Selama ini, aku memperlakukan kamu seperti ini. Dan aku bertekad untuk benar-benar menjaga dan merawatmu sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya, karena ini, kalau kamu nggak bisa melawan kegelapan dalam diri kamu lagi, dan ini terus-terus berulang, aku melihat hidup kamu nanti akan jatuh-jatuh yang aku lihat. Ya, entah jatuh sakit, entah jatuh susah, entah jatuh apa, gitu loh. Kalau ini nggak kayak kamu tunda-tunda terus, kamu ngeyel terus, ibaratnya tuh kayak gitu, power nomor 1. Ya, gitu, ini yang aku lihat. Ya, ini bantuan-bantuan dari orang-orang lain. Joker ini 2 kartu ini ngomongin tentang akhir dan awal mula. Ya, jadi kayak kamu tuh lagi bener-bener glow up, berubah. Banyak dari kalian itu yang akan bener-bener berubah banget secara penampilan yang aku lihat. Tapi tentunya ke arah yang lebih memang sebenarnya itu kamu. Ya, kayak kamu tuh kembali ke jati diri yang termurninya kamu gitu loh. Dan itu akan membawa keseimbangan dan keharmonisan di dalam hidup kamu. Di sini dengan kartu Eight of Swords dan Justice ini. Kamu akhirnya bisa merasa lebih ringan, lebih bebas. Itu yang aku lihat. Ya, karena di sini ada kartu Justice, power nomor 1. Kalau misalkan konteksnya yang mengganggu kesehatan mental kamu ini adalah masalah yang berkaitan dengan bidang hukum, ya. Ini juga dalam 3 bulan ke depan sangat besar sekali perubahan positifnya untuk kamu. Tapi tetap dengan kamu membenahi diri cara untuk menyelesaikan ini. Ya, benahi mentalmu, benahi spiritual kamu berarti. Kalau kamu mau masalah yang mengganggu kamu ini selesai. Ya, kembali lagi ke situ. Semua akan selesai jika kamu benang merahnya sama. Karena memang karma kamu saat ini adalah untuk membenahi diri. Itu yang aku lihat. Ya, gitu. Jadi aku memang melihat adanya endings and beginnings, berarti apapun ini memang sudah mau selesai. Tapi selesainya dengan energi kamu yang baru. Entah itu dengan mindset kamu yang baru, entah itu dengan cara berpikir kamu yang lebih positif, gitu lah. Ya, dengan pembawaan kamu yang jauh lebih luar biasa, itu yang aku lihat sih. Ya, ini bantuan-bantuan tak terlihat, bantuan ilahi juga menyertai kamu yang aku lihat. Karena kamu berhadapan, ibaratnya kamu sedang berhadapan sama the devil ini. Maka malaikatnya ada untuk kamu. Membantu kamu untuk mengalahkan the devil inside of you. Ya, si setan yang ibaratnya ada di dalam pikiranmu, di dalam dirimu, apapun ini. Gitu. Ya, power nomor 1. Ini bagus banget. Ya, perubahanmu kelihatan banget, kesejahteraanmu setelah ini akan baik sekali. Kamu seperti sadar lagi sama jati diri dan panggilan hidup gitu, seperti itu ya, kayak kamu harus apa, kamu nanti akan tahu ke depannya kamu harus A, B, C, D, E gitu. Hidup akan jauh lebih jelas dan lebih terang untuk kamu setelah proses ini. Power nomor 1. Ya, jadi itu. Ya, sebelum aku lanjut ke kartu-kartu oracle-nya, ya, sebagai pesan tambahannya lagi, di sini ada muncul beberapa energi zodiak untuk kamu. Power nomor 1. Ya.
Ya lagi-lagi aku merasakan this is big moment untuk kamu ya, karena the world ini energinya gede banget. Ya, ini kamu naik tangga, ini kamu naik level, ini kamu level up-nya luar biasa sih. Which is good ya, bagus. Terusin ini ya, power nomor 1. Ya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa resonate untuk kamu. Jangan terlalu terpatok sama energi zodiak ini. Ini hanya petunjuk tambahan saja. Ini bisa jadi kamu atau orang yang berperan di dalam perjalanan kamu ya. Power nomor 1, kalau tidak disebutkan tidak apa-apa. Oke, kita punya Capricorn, paling kenceng nih. Ya, power nomor 1. Lalu kita ada Gemini dan Virgo. Ya, Libra juga kuat di sini. Ya, lalu tambahannya ada Leo, Scorpio, Aquarius, dan Taurus. Ya, cukup banyak. Itu yang aku lihat sih, tapi urutannya dari yang terkuat ya, seperti itu. Oke, kita lihat ke kartu oracle-nya nih, power nomor 1. Ya, aku doa sebentar. Oke, power nomor 1, hidupmu 3 bulan ke depan. Kita lihat petunjuknya ya. Untuk power 1. Oke, mantap. Yes. Oke. Ya. Ini bagus banget energinya power nomor 1 ya, karena aku melihat kayak pencerahan ini datang sangat kencang sekali untuk kamu. Dan kamu tuh cuma perlu yakin sama intuisi kamu. Kamu cuma perlu yakin sama panggilan hati kamu sendiri. Kamu perlu yakin kalau kamu sudah sangat-sangat siap dan sudah cukup kebijaksanaanmu untuk apapun perubahan atau langkah-langkah yang kamu mau ambil di sini. Ya, I trust the wisdom within. Kalian tuh orang-orang bijaksana. Ya, cuman feeling aku kalian lelah sama situasi kalian. Mungkin itu yang membuat kalian jadi misalkan terdiskoneksi dengan tubuh fisik atau tubuh mental, tubuh spiritual, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini kamu lagi menyala lagi energi menyala atau glow up ini ada lagi. Tapi bukan hanya kamu secara fisik yang glow up, tapi secara batin juga ada perkembangan glowing up di sini yang aku lihat. Karena ini mata, batin, dan ajna kamu nyala di sini. Ya, jadi kayak di dalam proses ini entah kenapa kamu akan ngerasa kayak, ya ampun, aku bener-bener gak sendiri ya. Yang biasanya aku tergoda untuk A, untuk B, ya. Tapi, atau mungkin aku yang biasanya iya-iyain aja, kok sekarang aku kayak gak mau. Kayak tiba-tiba berubah aja gitu loh kayak kamu. Nah, ini tandanya memang sudah waktunya perubahan ini sudah datang. Nah, kamu cuma diminta untuk terus yakin sama diri kamu di dalam proses ini. Ya. Oke, kita punya trust the wisdom. Ya, di sini aja living with purpose brings me prosperity. Ingat, ini akan membawakan kamu ke pintu rezeki atau prosperity yang lebih tinggi karena kamu naik level di sini. Dan apapun bentuk perubahan ini akan selaras dengan misi jiwa atau tujuan hidup kamu. Titik berikutnya atau bab berikutnya di dalam perjalananmu ke sana. Ya, gitu. Jadi ini udah di planning sama semesta. Ini udah di set sama semesta sedemikian rupa untuk supaya nanti akan terjadi sesuatu nanti ke depan. Untuk kamu bisa membuka banyak pintu nanti ke depannya. Ya, ini planningnya panjang yang aku lihat dari semesta untuk kamu. Ya, PAL 1. Oke, kita ada ini. Oke, interesting. Dan di sini ada udah ini udah konfirmasi banget. Ingat nggak tadi aku bilang glow up, aura ya muncullah di sini. My aura is magnetic to golden opportunities. Ini udah dikonfirmasi terus-terusan sama semesta. Nih, ya. Peluang-peluang emas, golden opportunity. Kamu menjadi magnet. Ini kamu udah siap jadi magnet yang lebih kenceng nanti ke depan. Ya, orang ngelihat kamu akan lebih merasakan bagusnya energi kamu, kuatnya energi kamu, terangnya cahaya kamu. Ya, mungkin dengan perubahanmu nanti orang akan pangling. Power nomor 1.
ya akan wah pile nomor 1 berubah banget ya, wow saya takjub, wah saya jadi terinspirasi, wah saya jadi ingin juga seperti dia. Atau mungkin kalau konteks yang suka gitu ya, ini dia sangat menarik gitulah, seperti itu ya gitu. Jadi kamu tuh energi kamu akan sangat menarik seperti magnet, menarik untuk misalkan orang suka sama kamu, orang mau kerja sama kamu, orang mau bantu kamu, apapun itu ya. Power nomor 1, this is very very good ya, kamu udah siap untuk ini cara semesta nanti membawa banyak abundance untuk kamu lewat fase perubahan ini yang memang aku lihat seperti itu. Power 1. Dan di sini ada relationships are assignments ya. Beberapa dari kalian ini akan banyak sekali mengubah juga dinamika relationship kamu. Ya, percintaanmu kalau kalian ini sama, mau kamu single, mau kamu punya pasangan, apapun bentuk perubahan ini akan dampaknya tuh ke love life kamu, itu udah pasti. Ya, gitu ya. Misalkan kalau kamu sudah punya pasangan ya berarti hubungan sama pasangan jauh lebih harmonis lagi. Lebih sama-sama membuka rezeki lagi, misalkan seperti itu. Kalau kamu single, ya ini nanti datang pasangan kupu-kupunya nih, yang juga sama-sama sudah glow up. Ya jangan mau kamu udah glow up, terus ya ketemunya sama yang masih redup-redup, nggak usah. Ya, hargai diri kamu sendiri. Oke? Power nomor 1 di sini. Oke. Ya, cukup baik ini ya kalau untuk power nomor 1 yang aku lihat. Ini luar biasa. 3 bulan kamu adalah progres kamu. Dan aku melihat ini bukan berarti berarti ini semua baru terjadi setelah 3 bulan. Tidak. Seiring berjalan 3 bulan ke depan ini sudah terjadi, tapi nanti dia akan berprogres naik seperti itu. Ya, power nomor 1. Ya, this is your time. Ini adalah momen kamu untuk benar-benar membuat gebrakan dalam hidup yang aku lihat sih. Kalau untuk power nomor 1 ini. Ya, ini kesempatan atau peluang yang semesta berikan ke kamu. Tapi kuncinya kamu komitmen. Gak menutup kemungkinan ya, kamu bisa gagal dalam proses ini. Tapi kalau menurut aku, kita nggak usah mikirin ke sana. Kita mikirin ya udah, kayak saya mau pasang niatan. Ya supaya saya bisa mencapai apapun yang semesta udah siapkan untuk aku ini. Supaya aku bisa menunjukkan ke semesta kalau aku siap menerima ini semua. Aku siap untuk perubahan positif. Ya, cuman untuk sebuah perubahan positif besar, ya big shift terjadi dalam hidup kamu nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Kamu harus kasih respon ke semesta kalau kamu mau niat ya to change, untuk berubah. Dan perubahanmu itu yang akan membawa perubahan-perubahan yang luar biasa. Ini perubahannya nggak kecil-kecil loh, aku ngelihatnya power nomor 1. Ini masif, ini besar. Ya, gitu. Banyak energi emas di kamu, banyak warna-warna aura emas di kamu yang aku lihat power nomor 1. Terutama dari rezeki akan sangat luar biasa untuk power nomor 1 ini nanti setelah proses ini. Ya, tapi tadi ada energi love life juga ada. Ya, jadi nggak terpatok ke sana doang. Oke? Itu aja berarti kalau untuk power nomor 1. Ya, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Maaf kalau salah-salah kata, semoga ini bermanfaat dan resonate. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian dan terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Ya, kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuan yang berlaku bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Ya, power nomor 1. Personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya privasi sangat aman dan terjaga untuk power nomor 1. Jangan khawatir. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala kelancaran yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu. Good luck dalam perjalananmu 3 bulan ke depan ini. Ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya. Thank you so much, power nomor 1. Take care and have a good one. Bye-bye, see you. Halo power nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, ini adalah
bacaan umum atau general reading kamu yang berjudul hidupmu 3 bulan ke depan. Ya, pile nomor 2 dan kartu yang kamu pilih. Ini kita lihat adalah kartu The Chariot. Ya, pile nomor 2. Ya, sebelumnya aku jelasin sedikit, 3 bulan ke depan ini timeless. Kapanpun kamu nonton ini, ya 3 bulan dari kapanpun kamu lihat bacaan ini. Ya, tapi aku memang mengupload bacaan ini di awal Oktober. Jadi ya, kalau kalian nontonnya pas aku upload, ya berarti ini sekalian energi sisa tahun kamu. Ya, gitu. Karena memang Oktober, November, Desember seperti itu, jadi 3 bulan. Ya, jadi tapi ya kalau kalian nontonnya misalkan di tahun 2026 gitu ya, berarti 3 bulan dari situ. Oke? Ya, anyways, kita lihat ya di sini Chariot, energi kemajuan dan progres kamu sangat-sangat aku acungkan jempol di sini, pile nomor 2, ya. Sudah terlihat bahkan dari saat ini, dari kapanpun kamu lagi-lagi nonton bacaan ini, aku udah melihat banyak sekali progres yang kamu buat, terutama dalam perubahan diri kamu, ya. Dalam perubahan mindset beberapa dari kamu, ya kamu berkembang, kamu lebih dewasa dan bijaksana. Aku melihat itu, pile nomor 2. Lagi-lagi ini jempol ya, karena yang apapun yang kamu sudah jalanin ini, aku ngelihatnya nggak semua orang bisa. Ya dalam artian ini benar-benar butuh niatan dan kesadaran yang cukup tinggi, pile nomor 2. Ya, dan ini 3 bulan ke depan adalah amplifikasi energi ini, amplifikasi kemajuan hidup kamu. Dan lagi-lagi aku melihat terutama di ini ya, titik kesuksesan dan keberhasilan kamu, pile nomor 2. Ya, Chariot ini adalah lambang kemenangan. Ya, dan kayak aku ngelihat disinilah kamu akan ngerasa, yes, aku menang akan hidupku. Gitu ya, seperti itu. Jadi maksudnya bukan menang gimana, tapi kayak misalkan kamu kemarin ada struggle gitu ya sama sesuatu, entah ini sama mungkin money, uang, atau kestabilan finansial misalkan, atau mungkin kamu struggle dengan kondisi dan keadaan apapun itu, ya ini, kamu menang atas struggle itu yang aku lihat. Ya, gitu. Jadi kayak struggle kamu kemarin itu seperti pelajaran hidup atau tamparan hidup untuk kamu, dan kamu akhirnya sadar dan kamu akhirnya berkembang dan berubah. Itu yang aku lihat. Beberapa dari kalian ada yang datang dari pile nomor 1 atau mungkin ketarik ke pile 1 juga. Silahkan ya, itu kalau kamu mau, itu mungkin ada pesan-pesan juga. Kalau enggak apa-apa, jangan dipaksain. Cuman aku ngeliat ada sinkronisitasnya ya, seperti itu. Ya, dan angkamu di sini adalah angka 7. Ya, pile nomor 2. Ya, angka 7 akan menjadi angka signifikan untuk kamu. Ini bisa menjadi life path, ini bisa menjadi tanggal, ini bisa menjadi memang angka keberuntungan kamu mungkin, tapi memang 7 itu adalah angka lucky. Atau mungkin 3 bulan ke depan ini, kamu akan sering lihat angka 7, 7, 7. Ya, atau angka kembar 7. Lumayan sering gitu loh. Ya, seperti itu. Itu tandanya keberhasilan kamu. Ada semacam lesson atau pelajaran hidup atau pelajaran spiritual kamu itu kamu sudah selesaikan, yang aku lihat pile nomor 2. Ya, kalau udah seperti ini udah tinggal udah tinggal ngelihat sendiri blessing ini masuk ke dalam hidup kamu. Ya, pile nomor 2, because you've gone through all the lessons. Kamu sudah ngelewatin pelajarannya, kamu sudah selesaikan. Itu bukan hanya dilewatin doang ya, memang harus diselesaikan. Banyak hal-hal yang kamu tahu kamu sudah, misalkan kebiasaan lama yang kamu sudah tinggalkan, atau mungkin kayak situasi lama, atau orang lama, atau pola hidup lama, apapun itu. Kayak kamu tuh udah put that behind, kamu udah bisa overcome itu. Dan kamu sudah bisa mengubah itu. Ini pile nomor 2 bisa jadi kayak kelanjutannya pile 1 yang aku lihat ya. Makanya aku ngeliat ada sinkronisitas di sini. Gitu. Cuman lagi-lagi jangan terpaksa nonton kalau terpanggil aja ya. Pile nomor 2. Jadi ya, kemenangan. Aku melihat gambaran naga yang sangat besar di sini dan berwarna berkilauan ya. Pile nomor 2, aku nggak tahu nih penglihatan batin aku tiba-tiba datang. Dan mungkin ini bisa menjadi simbol untuk beberapa dari kamu ya. Sebagian besar dari kamu ini salah satu penjagamu ya, pile nomor 2. Energinya gede banget ini. Ya, dan beliau melihat ke arahku terus ya, pile nomor 2. Jadi ini seperti kayak
ditungguin gitu. Jadi kayak ada seperti entitas yang menunggumu di depan, menunggu kamu udah OTW, kamu sudah berjalan ke sana. Nanti ketika sampai di tempatnya, kamu akan ibaratnya ya, ini gambaran ininya aja, eh, analoginya ya, kayak kamu naik ke naga ini dan kamu akan dibawa terbang ke arah suksesmu. Kamu akan dibawa terbang ke arah keberhasilan kamu, pile nomor 2. Dan aku melihat era sukses yang mau mulai untuk kamu. Kalau kamu sudah merasa diri kamu sukses saat ini, pile nomor 2, berarti this is nothing. Ini belum ada apa-apanya. Atau mungkin kamu pernah sukses yang cukup besar di masa lalu kamu, pile nomor 2, ini adalah era gemilang kamu. Ya, gitu. Dan ingat, 7 adalah angka hoki. Berarti mungkin 3 bulan ke depan ini akan banyak keberuntungan yang kamu akan lihat. Ya, hokinya lagi gede nih, file nomor 2 3 bulan ke depan. Ya, lagi bagus banget ini energi kamu, aku bisa ngerasain ini sangat-sangat amazing. Ya, challenge kamu adalah supaya kamu terus jalan dan terus naik, jangan sampai jatuh. Gitu ya. Jangan udah keren-keren dijemput naga, dia jomplang gitu ya, kamunya jatuh gitu. Jangan. Jadi terus berpegang erat gitu ya. Terus jaga kestabilan kamu. Berarti kan ketika kamu lagi naik, misalkan naik sepeda atau naik naga gitu ya, kamu jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh. Berarti kunci kesuksesan kamu juga di sini adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan situasi energimu, tubuh, jiwa, dan mentalmu. Ya, gitu. Ya, jangan kelarut emosi, jangan terlalu lama kelarut apapun yang jatuhnya mungkin energinya menarik kamu ke bawah lagi. Supaya proses ini 3 bulan ini bisa berjalan dengan terbaik untuk kamu, pile nomor 2. Itu yang aku lihat. Ya, kan nggak mungkin kamu naik nugget sambil marah-marah. Yang ada kamu ditendang sama naganya nanti ya, seperti itu, pile nomor 2. Nah, gitu. Jadi kamu tenang, kamu dianterin, pile nomor 2. Ya, anteng aja. Anteng tapi tetap berupaya terbaik kamu. Kasih respon semesta, upaya terbaik kamu. Dan keyakinan terbesar kamu. Udah itu aja, pile nomor 2. Because I only see you going up. Aku cuma melihat kamu dari sekarang ini naik, dan naik. Ya, seperti itu, pile nomor 2. Bagus sekali. Bagus banget ini. Ya, beberapa dari kamu ini sedikit ini aja ya, tambahan aja. Kalau memang kamu saat ini sedang memanifestasi kendaraan, misalkan mobil atau motor, apapun ini, aku melihat 3 bulan ke depan lancar apapun ini rencanamu. Ya, ini khusus untuk yang mereka-mereka yang sedang memanifestasi sebuah mungkin kendaraan pribadi ya, seperti itu yang aku lihat. Gitu. Iya. Aku juga melihat travel untuk pile nomor 2. Ya, perjalanan, entah ini liburan, entah ini mungkin pergi ke tempat yang mungkin kamu pengenin gitu ya, seperti itu. I sense energi travel juga untuk pile nomor 2. Ya, gitu. Oke, kita lihat di ininya, kartu tarotnya nih. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pile nomor 1. Hidupmu 3 bulan. Pile nomor 2, maaf. Pile nomor 2, hidupmu 3 bulan ke depannya. Maaf ya kalau aku suka salah ucap. Ya udah nih. Ya, Four of Pentacles. Wow. Oke. Interesting. Iya, Page of Wands. Chariotnya keluar lagi, pile nomor 2. Ya, nih. Chariotnya keluar lagi. 2 nih, kamu lihat seberapa kenceng energi ini akan bergerak. Ya, nih ada kereta kudanya. Ini amazing. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Oke. Ya, banyak fire energi ya, banyak kayak semacam energi semangat yang luar biasa dari kamu.
Ya, apapun ini kamu akan sangat bersemangat sekali menjalani 3 bulan ke depan ini. Ya, entah kenapa aku merasa ini juga ya, kayak kenaikan taraf hidup yang aku lihat juga seperti itu. Ya, misalkan maaf ya, mungkin biasanya ini contoh aja ya, kayak biasanya aku beli barang-barang mungkin yang kualitasnya mungkin nggak yang bener-bener aku inginkan. Tapi sekarang aku mampu untuk beli barang-barang yang kualitasnya tinggi gitu, seperti itu poin nomor 2. Ya, jadi aku merasa adanya semacam peningkatan di resource. Abundance kamu terutama dari segi resource atau dari segi apa yang memang kamu akan punya. Ya, gitu. Ibaratnya kalau kamu punya tabungan, ya nanti rekening tabungan kamu terkumpul. Jadi sesuatu yang terkumpul dan kamu punya gitu, aku ngeliatnya itu nanti akan meningkat yang aku lihat ya. Karena memang 3 bulan ke depan kamu ini adalah momen-momen eksplorasi besar-besaran untuk kamu. Ya, jadi jangan takut untuk explore, terutama bagi kalian yang ngejalanin karir atau usaha. Ya, seperti itu. Explore. Ya, kamu mau berkarya kayak apa? Kamu pengen misalkan kamu jualan, terus sekarang jualan kamu mau kasih kayak apa ya? Entah kamu hias-hias apa, entah kamu apa gitu loh. Jadi explore aja, misalkan seperti itu. Ya, gitu. Jadi Paul nomor 2. Iya, karena sorry sebentar. Iya, karena dengan energi kamu yang lagi begini nih, apapun yang kamu sentuh itu akan jadi emas, Paul nomor 2. Ya, ini kekuatan si beliau naga yang tadi aku lihat nih, gitu ya. Jadi, ibaratnya apa yang kamu lakukan, asal kamu yakinin, asal kamu tekadkan gitu ya, asal kamu bener-bener yakin, pede sama diri kamu sendiri gitu ya, kamu kasih kekuatan kamu di situ, kamu pegang apapun jadi emas. Berarti kan akhirnya akan berhasil. Tapi harus dengan sentuhan kamu gitu loh, paham ya, Paul nomor 2. Gitu. Jadi kayak kasih sentuhan ekstra untuk apapun yang kamu jalani. Gitu. Kasih sentuhan yang mungkin misalkan selama ini kamu jualannya misalkan ini contoh aja. Selama ini aku jualan cangkir misalkan. Ya udah cangkir. Terus misalkan sekarang kayaknya aku pengen jualan tumbler deh. Gitu. Ya, sama kan fungsinya juga untuk wadah minuman ya, seperti itu. Tapi kamu expand, kamu kayak explore gitu. Kamu coba hal baru gitu. Jangan takut untuk coba hal baru. Gitu ya, Paul nomor 2. Jadi aku melihat kamu akan banyak banget try new things gitu, mencoba jalan-jalan atau mungkin produk-produk atau jasa-jasa dengan cara-cara yang berbeda seperti itu. Even karir, di dalam karir juga aku ngeliat kamu akan explore gitu. Kalau kamu kerja di company atau perusahaan, mungkin 3 bulan ke depan akan ada bentukan eksplorasi baru di situ, tapi itu mengarahkan kamu ke arah yang positif, ke arah yang naik seperti itu. Ya. Ya, aku juga melihat jujur untuk Paul nomor 2 ini ada ini juga ya, seperti energi pemberian, entah ini hibahan atau mungkin kayak misalkan warisan atau apa, ada kemungkinannya ya. Di sini ada yang berupa perhiasan aku ngelihatnya, atau beberapa dari kalian ada yang mungkin lagi kepanggil atau mungkin nanti akan bikin semacam usaha yang berhubungan sama aksesoris mungkin atau perhiasan, ada juga seperti itu ya. Tapi ya ini ada energi ininya juga ya, kayak warisan, entah ini atau ya intinya apapun yang diberikan ini akan bisa membantu kamu untuk ngembangin lagi apa yang kamu mau kembangin gitu, Paul nomor 2. Jadi energi 3 bulan ke depan ini ada. Dan aku juga ngeliat 3 bulan ke depan ini, karena kamu akan explore kenceng, kamu juga akan bukan hanya explore coba-coba seperti yang aku tadi bilang ya, coba hal baru, tapi juga mempelajari hal baru. Seperti itu. Jadi aku ngelihat Paul nomor 2 ini mungkin kayak aku pengen belajar ilmu baru nih, tapi ternyata ilmu baru kamu bisa inkorporasikan itu dengan apa yang mungkin kamu sudah jalanin. Jadi itu combo gitu loh, kombinasi itu yang aku lihat. Karena kan ini juga di sini ya ada si Page of Wands ini kan, ini energy explore-nya. Four of Pentacles ini ngomongin juga tentang dia kan ini ada gambar jewelry ya, dia kan mengkombinasi kalung, cincin, anting gitu-gitu loh. Bahkan ada mahkota, ada crown gitu-gitu ya. Jadi kayak mix and match, jadi kayak kombinasikan, misalkan pakai kalung ini cocoknya sama anting ini. Nah, ini kemampuan A sama kemampuan B kamu ternyata bisa
dikombinasikan seperti itu. Ya, jadi aku melihatnya ada semacam kombinasi talent dan skill dan kemampuan kamu itu yang aku lihat juga power nomor 2. Ya, gitu. Dan tangan aku ngeliat gambar sepeda terus dari tadi di sini power nomor 2. Aku nggak tahu ini lagi-lagi yang mungkin mau beli sepeda motor atau mungkin sepeda literally sepeda, atau mungkin ini menjadi satu hobi baru kamu, bisa jadi juga power nomor 2. Ya, gitu. Dan Four of Wands, something about house ya, sesuatu yang berhubungan sama rumah. Itu juga aku ngelihat di sini. Jadi ini mungkin bisa menjadi bagian dari apa yang mungkin dihibahkan atau diwariskan ke kamu, bisa jadi juga. Kayak kalau aku ngomong warisan gini, kadang ada orang yang mungkin mikir kayak, keluarga saya nggak punya apa-apa, misalkan. Maksudnya keluarga saya nggak ada yang diwarisin, nggak ada apa-apa yang diwarisin ke saya. Nah ini, warisan ini nggak harus dari keluarga, bisa juga ini warisan leluhur kamu yang mau diberikan ke kamu, ya. Tapi nanti mungkin lewat apa, lewat kejadian apa, lewat siapa, gitu-gitu lah, seperti itu. Ya, jadi ini bisa kemungkinannya bisa apapun, karena ini bacaan banyak orang. Jadi aku cuma jelasin, kalau kalian bingung gitu ya, saya nggak ngerasa punya keluarga yang mewarisi saya apa-apa, saya bukan pewaris gitu kan. Saya perintis misalkan kayak gitu. Nggak masalah, bisa jadi ini warisan leluhur. Warisan leluhur tuh bisa datang dari mana aja sumbernya, gitu ya. Gitu. Jadi intinya akan ada yang diberikan ke kamu di sini. Dan lagi-lagi konteks tentang masalah rumah, dan entah kenapa aku merasa ada semacam perayaan sesuatu di sini 3 bulan ke depan. Ya, jadi kayak mungkin kamu ada merayakan sesuatu di rumah juga ya, seperti itu, atau mungkin ini rumah baru beberapa dari kamu ya, seperti itu. Atau kayak kamu kayak merayakan suatu keberhasilan aja, misalkan bikin pesta kecil-kecilan di rumah atau apa, itu ada energinya di sini ya. Karena kan ada topi-topi pesta gitu-gitu ya. Di sini ada kayak apa sih ini, poci teh gitu ya. Jadi kayak ada energi happy-nya gitu yang aku lihat, happy berkumpul gitu ya, seperti itu power nomor 2. Ya ini energi keberhasilan kamu sepertinya membawa kamu ke titik-titik seperti itu. Strength di sini, kekuatan kamu secara pencapaian akan lebih besar ya 3 bulan ke depan. Dan strength juga aku ngelihatnya, apa yang kamu nanti akan capai ini, kamu sudah menunjukkan kekuatan kamu sama semesta ya, dan semesta merekam itu semua dan merespon kamu dengan keberhasilan ini. Power nomor 2. Ujian kekuatan kamu di sini dengan kartu strength, kamu udah jalanin itu dan kamu udah tunjukin kok kamu tuh orang yang kuat luar biasa. Ya, gitu sih yang aku lihat. Nah ini makanya kamu akhirnya ibaratnya oke, karena kamu sudah kuat, saya percayakan ini ke kamu. Itu warisan leluhur. Ya, karena kamu sudah sudah jauh lebih bijaksana, jauh lebih kuat secara mental, secara spiritual, secara fisik, ya seperti itu, untuk menerima ini semua. Power nomor 2, ya, gitu. Ya ini Chariot keluar 2 kali, ini bukan kebetulan banget sih. Ini konfirmasi terus-terusan energi ini. Ya, dan ya aku ngelihat kamu juga lagi-lagi ya, ini taraf kehidupan yang berubah. Ya, kamu naik tingkat secara taraf kehidupan, ini yang aku lihat. Cuman jangan takut explore, jangan takut untuk coba-coba. Ayo mulai kayak kasih waktu untuk diri kamu untuk brainstorm lagi, untuk ngulik-ngulik ide lagi. Kamu tuh mau bikin apa? Ingat, apapun yang kamu bikin dan kamu sentuh akan jadi emas. Ingat kata-kata ini power nomor 2, ini bukan sembarang omongan, ini suara yang aku dengar terus-terusan dari tadi, power nomor 2. Ya, gitu. Tapi tentunya ini berprogres ya. Kamu jangan expect sukses yang tiba-tiba melejit gitu ya, seperti itu. Tapi ini kamu berjalan cukup cepat dan cukup kencang di 3 bulan ke depan. Oke? Power nomor 2. Ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang terhubung dengan musik kembali di sini, ya, karena di sini ada kartu ini, Three of Wands, energi jalan-jalan travelnya ada lagi nih di sini. Aku juga nggak tahu masuk lagi ya, kayaknya ada nih sebagian besar dari kamu ada semacam trip yang cukup penting, atau jalan-jalan atau liburan yang akan cukup membawakan kamu ilham-ilham dan ide-ide yang luar biasa, ya healing yang kamu perlukan, ya. Tapi musik juga di sini ada pesan sedikit dari musik, kamu lagi banyak dikasih petunjuk lewat musik. Pile nomor 2. Ya, jadi perhatikan. Ya, kalau bisa musik-musik yang malah bikin sedih, bikin galau, bikin apa, agak-agak dijauhkan dulu. Ya, supaya energi ini terus bisa maju untuk kamu. Pasanglah musik-musik yang bikin kamu bahagia, tersenyum, happy, semangat, ya, apapun itu. Apapun musik yang kamu suka, selera kan berbeda-beda.
Ya, atau beberapa dari kamu mungkin ada yang mulai mengulik talenta musikal kamu di sini. Entah itu nyanyi, main musik, atau apa yang mungkin lagi-lagi bisa dikombinasikan dengan apapun yang kamu jalani. Mungkin bisa menjadi salah satu yang menghasilkan untuk kamu nanti. Ya, seperti itu. Jadi ada nih di sini. Oke. Interesting. Oke, kita lihat ya. Energinya bagus banget, besar. Aku sampai keringetan banget ini bacain kamu karena segitu gedenya. Ya, maaf aku didatengin sosok naga tadi itu energinya cukup besar ya. Ya, kita lihat di sini di oracle. Oh ya, sebelum aku masuk oracle-nya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul untuk pile nomor 2. Ya, mungkin ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Mungkin ini zodiakmu atau orang yang akan berperan cukup penting di dalam perjalanan progres kamu ini, kemajuan kamu. Ya, kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya, jangan terlalu terpatok sama ini karena ini energi banyak orang. Ya. Tapi kalau disebutkan bisa menjadi tambahan resonansi atau informasi lagi aja untuk kamu. Cancer sangat kencang, nomor 2. Ya, Chariot kamu keluar 2 kali di sini. Cancer dan Leo juga kencang di sini dengan strength. Ya. Page of Wands berarti ada apa tuh? Fire sign lain ya, berarti aku jadi skip, sorry. Sagittarius, Aries ada juga di pile nomor 2 ini ya. Kita lihat ada zodiak apa lagi di bawah decknya. Ada ini Swords ya, berarti air signs ya. Gemini, Libra, dan Aquarius juga hadir di pile nomor 2 ya. Oke, kita lihat di kartu-kartu oracle-nya. Oke, itu yang mau keluar. Aku nggak perlu ngocok, udah keluar langsung. Aku mau ngambil 4, ini literally 4 yang keluar untuk kamu pile nomor 2. Ya, kamu lihat sendiri seberapa campur tangan Tuhan semesta itu, ilahi itu ada di dalam bacaan kamu pile nomor 2. Ya, oke. Kita lihat di sini. Shift your perspective. Ini yang aku lihat dari kamu ya, yang aku tadi bilang di awal, kalau kamu tuh udah banyak merubah mindset kamu, perspektif kamu, cara kamu memandang hidup, cara kamu mungkin pola pikir kamu yang sebelumnya, pola tingkah laku kamu, pola apapun ini, kayak kamu tuh udah shifting, kamu tuh udah bergerak. Makanya aku nggak heran kalau hidup kamu ini memang mau bergerak dengan cepat. Yang aku lihat pile nomor 2 ini mengkonfirmasi itu saja. Ya, oke, kita punya shift your perspective di sini. Lalu di sini kita ada honesty is the best policy. Semesta cuman mengingatkan saja, pile nomor 2, apapun yang kamu jalanin, seberapa suksesnya kamu nanti ke depannya, peganglah prinsip kejujuran dan apa adanya kamu. Ini kunci keberhasilan jangka panjang kamu. Ya, aku bukan bilang kamu pembohong, bukan. Cuman terus junjung tinggi kejujuran, junjung tinggi autentisitas kamu. Apalagi kamu berkarya seni atau berkarya apa, bener-bener autentisitas kamu. Ya, jangan ngejeplak karya orang, maksudnya jangan bikin yang sama persis kayak orang atau apapun itu. Ya, kamu bener-bener bikin pakai esensi sentuhan kamu, khas kamu sendiri. Pile nomor 2 itu yang nanti akan jadi emas untuk kamu, ya, gitu. Oke, kita ada ini. Kita lihat di sini, ya again, truth is my teacher ya. Kebenaran, kejujuran lagi-lagi hadir di sini. Ya, sama kamu kalau dalam apapun yang kamu jalani dalam hidup, mau ini perjalanan hidup kamu pribadi, mau ini dengan pasangan kamu, dengan pekerjaan kamu, you have to be truthful. Karena kejujuran yang akan mengajarkan kamu. Ya, banyak orang yang lari dari kejujuran bukan karena mereka pembohong, bukan, tapi mereka lari dari masalah. Ya, yang seharusnya jujur harus diungkapkan, harus diomongin, tapi mereka memilih untuk tidak jujur dan itu malah mendatangkan karma-karma. Ya, seperti itu. Jadi the more kamu honest sama diri kamu sendiri, jujur sama diri kamu sendiri, dan apapun itu, semakin karma kamu akan cepat selesai. Ya, pile nomor 2. Ya, dan juga kepada orang-orang di sekitar. Ya, seperti itu. Mau itu lagi-lagi ya ke siapapun. Ya, gitu. Ini di sini I was called here on a mission. Pile nomor 2, aku melihat fokus laser kamu di 3 bulan ke depan ini seperti kayak aku punya misi, aku punya tujuan yang aku mau capai dalam 3 bulan ke depan ini. Ya, kasih itu untuk diri kamu sendiri. Kasih kayak target untuk diri kamu sendiri.
ya. Jangan melekat sama target ini. Kamu set target boleh, tapi tetap kamu jalaninya dengan tanpa melekat ya. Tanpa melekat itu jangan jadikan itu jadi beban stres kamu, jangan ya. Tapi jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk terus maju. Ya, seperti itu. Misalkan contoh, dalam 3 bulan ke depan ini, aku udah mulai produksi apa misalkan. Atau aku udah mulai pengen ngejalanin ini yang aku pengen jalanin dari kemarin belum aku jalan-jalanin. 3 bulan ke depan ini harus udah jalan. Gitu. Jadi kayak kamu kasih dorongan itu terus ya. Karena ini kamu kayak meteor di sini. Aku ngelihatnya kamu akan meluncur dengan sangat cepat apapun ini yang kamu sedang fokuskan dan kamu sedang jalanin. Kamu cuma perlu fokus dan konsisten dan niat di dalam apa yang kamu jalanin ini. Power nomor 2. Ya, bikin seolah-olah diri kamu lagi ada di dalam misi khususnya kamu sendiri. Ya, dan ini pasti akan ada sangkut pautnya sama panggilan jiwa kamu lagi, sama kemana tujuan hidup kamu yang sebenarnya lagi, misi jiwa dan lain-lain. Ini akan membawa kamu keselarasan ke sana juga. Nanti kamu akan semakin ingat, oh ya memang inilah karya saya, memang inilah peran saya. Sekarang saya ketemu gitu loh, memang misalkan contoh ya, ini aku contohin aja apa yang aku lakukan ini ya, aku ketemu ya memang inilah peran aku ya dengan cara seperti ini. Nanti kamu ketemu sama ininya kamu sendiri ya gitu. Itu yang aku lihat ya, sangat-sangat luar biasa untuk power nomor 2. Ya, itu saja petunjuknya ya. Power nomor 2, hidupmu 3 bulan ke depan seperti ini. And aku sih bener-bener happy dan doain ini semua lancar-lancar sih untuk kamu power nomor 2 ya. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf banget kalau ada salah kata-kata. Power nomor 2. Dan ya, jika kalian mau berbagi komen kamu di kolom komentar, silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energi untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh ya. Namanya sama Winsilin juga. Kalau mau tanya-tanya silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kasih katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Power nomor 2. Dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 2. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu, power nomor 2. Dan good luck dalam menjalani 3 bulan progres yang luar biasa untuk kamu ke depan. Ya, ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Power nomor 2, bye bye, see you. Halo power nomor 3, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan kamu yang judulnya hidupmu 3 bulan ke depan. Oke, power nomor 3. Dan ini aku jelasin sedikit dulu, maksudnya bacaan ini berlaku timeless ya, jadi nggak terpatok kapan kamu mendengarkan atau aku uploadnya kapan gitu video ini ya. Jadi kalau misalkan kamu nonton, aku kan upload video ini di awal Oktober ya, berarti ini akan menjadi sekaligus bacaan sisa tahun kamu kalau kamu nonton ini memang pas aku upload ya. Tapi kalau misalkan bagi kalian yang mungkin ketemu video ini di tahun 2026 atau di kapanpun, itu berarti 3 bulan dari kapanpun kamu menonton bacaan ini ya. Seperti itu power nomor 3. Oke, sorry sedikit intro dulu tadi. Dan di sini kita lihat apa kartu kamu di balik ini ya. Power 3 kita lihat, The Hermit ya. 3 bulan ke depan, kebijaksanaan yang terbuka lebar untuk kamu. Power nomor 3 ya. Angka kamu adalah 9. Oke, angka 9 ini yang artinya kamu sedang ada di penghujung penyelesaian siklus yang aku lihat. Ya, angka 9 ini juga ngomongin tentang sebagaimana pencerahan yang kamu akan temukan untuk menemukan jalanmu berikutnya. Power nomor 3. Jujur, power nomor 3 ini aku melihat banyak energi kesendirian di kamu. Ya, bukan berarti kamu akan sendirian terus, bukan.
Tapi banyak momen-momen yang mungkin kamu sudah lewati sendiri sampai saat ini. Ya, power nomor 3. Dalam momen kesendirian kamu ini, memang entah kenapa hidup itu seolah-olah diaturin sama semesta supaya kamu menemukan momen stillness kamu. Ya, momen kesendirian kamu dulu. Biasanya kalau orang lagi butuh dapat pencerahan besar, power nomor 3 ini aku kasih tahu aja, biasanya hidupnya itu lagi tiba-tiba dibikin seolah-olah jadi sendiri. Entah tiba-tiba orang pada ninggalin dia, atau kayak kamu kehilangan banyak hal gitu ya, seperti itu. Kamu jadi merasa sendiri, kamu jadi kayak sendirian, ngerasa sendirian di jalan kamu. Tenang aja, kamu ditaruh di posisi seperti ini bukan karena hidup kamu buruk, bukan karena semesta Tuhan tidak baik sama kamu, bukan. Tapi kamu mau disetting gitu loh, diatur sedemikian rupa supaya dalam proses hidup kamu saat ini, kamu bisa menerima pencerahan-pencerahan yang kamu perlukan untuk jalan kamu berikutnya. Power nomor 3. Seperti lentera yang diberikan ke kamu, lentera cahaya yang diberikan ke kamu di dalam perjalanan panjang kamu di sini. Ya, banyak dari kalian kesendirian ini, mungkin kalau kalian yang single, berarti mungkin kalian single udah lama. Gitu, seperti itu. Ya, power 3. Gitu. Jadi mungkin ya memang dalam waktu ini kamu tuh berkembang dan berproses sangat-sangat pesat yang aku lihat. Ya. Jadi kita seperti dikosongkan dulu untuk diisi. Itu yang aku lihat sih, proses-proses kamu yang aku lihat power nomor 3. Dan kamu mulai sadar sama banyak hal tentang ini. Tanpa kejadian-kejadian yang sudah ada, kamu nggak akan bisa ketemu sama pencerahan-pencerahan yang kamu perlukan. Ya, karena pencerahan itu hanya bisa datang ke kita kalau kita benar-benar ada dalam keadaan kusuk atau damai atau tenang sama diri kita sendiri. Ya, kalau kamu lagi ada dalam koneksi atau hubungan-hubungan toksik, entah ini dengan teman, mungkin pekerjaan toksik, atau mungkin hubungan relationship toksik, apapun itu biasanya diselesaikan semua. Seolah-olah kamu kehilangan banyak hal, padahal sebenarnya itu yang mengganggu keselarasan kamu. Dan pencerahan ini tentunya untuk pencerahan keselarasan kamu berikutnya. Ya, jadi mungkin pesannya cuman kalau untuk power nomor 3, jangan sesali apapun. Di sini kamu akan benar-benar, aku tuh ngelihat kayak titik, kayak di dalam kegelapan ada muncul satu titik terang, dan titik terang itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan kamu akhirnya bisa melihat hidupmu dari perspektif yang jauh lebih luas. Kamu bisa semakin ngerti rencana semesta untuk diri kamu tuh apa. Tuhan semesta tuh maunya apa dari kamu gitu loh, seperti itu ibaratnya. Sedang menunggu respon kamu untuk seperti apa. Menunggu perubahan kamu sampai mana, seperti itu. Dan kadang kita harus ketampol dulu dari situasi-situasi hidup yang membawa kamu ke momen sendiri dan kontemplatif ini, dan reflektif ini. Di situ kamu baru akhirnya ketemu lagi sama jiwa terdalam kamu, power nomor 3. Power nomor 3 ini adalah power orang-orang yang lagi awakening kalau yang aku lihat. Ya, orang-orang yang lagi berkembang atau dalam proses menemukan jati dirinya lagi. Ada semacam kesadaran kebangkitan spiritual, ya, awakening. Itu yang aku lihat nih kalau power nomor 3. Ya, 3 bulan ke depan kamu nggak usah khawatir. 3 bulan ke depan ini titik terang itu hadir sana sini yang aku lihat. Pencerahan besar itu kamu akan kayak ngelihat semuanya, dan kamu akan merasakan kelegaan yang sangat besar gitu yang aku lihat sih power nomor 3. Jadi mungkin konteksnya lebih kayak ke apa yang kamu bingungin saat ini, 3 bulan ke depan kamu udah nggak bingung lagi sama ini. Udah dapat jawabannya semuanya. Gitu. Ya, gitu sih yang aku lihat dengan The Hermit. Tetapi untuk menemukan jawaban ini semua, tentunya kamu mengasah kebijaksanaan kamu dalam menerima petunjuk dulu. Ya, ini makanya ada semacam kebangkitan spiritual dulu. Ya, kamu berproses sangat luar biasa. Power nomor 3, hargai prosesmu.
Berbanggalah juga dengan dirimu yang sudah banyak berproses sampai saat ini, ya. Jangan menyesali, apalagi menangisi yang sudah terjadi, misalkan ya, seperti itu. Maksudnya bukan menangisi gimana sih, maksudnya kayak kita jadi terlalu nyangkut di energi-energi lama gitu ya, di masa lalu. Ini kamu benar-benar lagi proses untuk membuka pintu masa depan. Ya. Maafkan semua, damaikan semua, syukurilah semua sebagai anugerahmu. Karena apa yang kamu akan temukan di masa depanmu, itu kamu nggak bisa temukan kalau kamu nggak ngelewatin dulu semua apa yang kamu lewatin saat ini. Ya, PAL 3 itu pesan dari pendampingmu saat ini. Oke? Ya, jadi itu pencerahan besar. Nah, ini di dalam kartu-kartu berikutnya mungkin nanti akan ada clue atau petunjuk tentang pencerahan ini sebenarnya lebih arahnya kemana. Ya, gitu. Oke, PAL 3 kita lihat dari kartu-kartu berikutnya. Aku doa sebentar. Oke, PAL 3 kita lihat ya. Petunjuk-petunjuk lanjutan untuk kamu bagaimana. Oke. The Hermitnya keluar lagi. Ya, oke. Wow, amazing. Yes, High Priestess. Ini pencerahan spiritualnya. Page of Cups sama ya ini ya. Oke, kartu-kartunya itu. Ya. 3 bulan ke depan aku melihat kamu akhirnya banyak melepas. Ya. Ini PAL nomor 3 petunjuk untuk kamu ya. Apapun situasi kamu saat ini, tapi ini benang merah dari pesan-pesan kamu. PAL nomor 3 ya. Terutama bagi kalian yang saat ini sedang lagi di dalam guncangan relasi atau relationship. Mau ini dengan siapapun ya. Gitu, mau konteksnya apapun. Begini pesannya PAL nomor 3. Apapun yang kamu sudah lakukan ya, untuk orang ini atau orang-orang ini, jangan menyesali apapun. Perbuatan baik kamu adalah amal baikmu. Itu adalah taburan baikmu yang kamu akan tuai pasti suatu saat nanti. Kalau bukan mendapatkan perlakuan baik dari orang ini, berarti nanti akan ada orang yang akan memperlakukan kamu dengan terbaik. Tenang saja, PAL nomor 3. Ya. Tapi semesta bilang, chaptermu, bab kamu ini kamu harus selesaikan. Hidup itu seperti serpihan-serpihan cerita. Ya, seperti itu. Anggaplah kamu sebuah buku, dan di dalam buku itu ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, kamu sudah di dalam penyelesaian satu bab. Cuman hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikan ini? Melepas. Karma hanya akan bisa selesai ketika kamu lepas. PAL 3. Apapun keputusan kamu untuk tidak melepas sesuatu, kalau itu berdasarkan dari rasa takut kamu, karma itu akan terus bergulung, kembali menampar kamu, sampai lebih besar lagi, seperti itu. Contoh simple. Ya, ini aku hanya contoh saja, aku nggak bilang kamu seperti ini. Ini contoh. Seseorang yang bertahan di dalam pernikahannya. Demi orang lain, demi kebahagiaan orang lain, atau atas dasar rasa takut, apapun, mau takut nanti omongan orang, takut nanti nggak cukup, takut nanti ini, takut A, takut B, takut C, apapun itu. Kamu kalau mengambil keputusan dari rasa akar takut kamu ini, karmamu akan terus nggak akan selesai. Kamu akan stuck di hidup kamu yang seperti itu, dan itu saja permasalahanmu. Sampai kamu akhirnya melepas dan mengambil keputusan yang kamu tahu layak kamu ambil. PAL nomor 3. Ya, ini pelajaran besar. Ya, gitu. Kemelekatanmu sedang diuji, PAL nomor 3. Beberapa dari kamu sudah berhasil lewatin ini, makanya nanti pintumu kebuka besar.
sebagian besar dari kamu ini ngomongin tentang relasi atau relationship atau hubungan kamu dengan seseorang atau pihak tertentu. Dan kamu mau tahu apa yang kamu akan buka 3 bulan ke depan ini. Kalau kamu benar-benar bisa paham dan melewati ini dengan baik, kamu ketemu orang-orang baik atau orang baik dalam konteks kalau misalkan ini percintaan. Kenapa kamu akhirnya ketemu orang baik? Karena karma burukmu sudah selesai. Karena kamu sudah akhirnya melepas, punya keberanian dan punya keyakinan kalau hidupmu sudah siap untuk sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih baik lagi. Pasal 3. Aku merasa proses awakening kamu ini atau kesadaran batin kamu ini tidak mudah. Kamu melewati banyak hal-hal yang menyakitkan. Pasal nomor 3. Aku melihat itu karena di sini bahkan ada kartunya. Ya, kalau mau dibilang sedih. Ya, seperti itu. Nih, you pierce my soul. Ini ibarat jiwa kita tuh ketusuk sama sesuatu yang sangat menyakitkan. I am half agony, half hope. Ibaratnya diri kamu kebelah dua. Ya, ibaratnya nih ada jiwa atau hati kamu, jantung kamu kayak kebelah dua. Yang kiri adalah pahit, yang kanan adalah harapan. Nah, sekarang kesembuhan kamu di sini untuk menghilangkan kepahitan ini dan mengutuhkan harapan ini dalam hidup itu yang aku lihat. Jadi nggak setengah-setengah lagi, nggak half-half lagi di sini. Ketika kamu utuh kembali, baru hidup kamu juga nggak akan memperlakukan kamu setengah-setengah. Ya, dan ini hanya bisa dicapai dengan kamu berdamai. Berdamai, melepas, memaafkan apapun ini. Tidak ada jalan lain selain jalur cinta kasih ini. Karena hanya cinta kasih yang bisa memutuskan karma. Kamu nggak bisa memutuskan karma dengan perasaan benci, perasaan marah, perasaan dendam apalagi, dan lain-lain. Ini, aku bagi ilmu spiritual ini PAL nomor 3. Aku lihat kalian ini orang-orang yang baik hatinya. Tetapi karma kamu berat di dalam mencintai diri sendiri. Nih. Harus lewat dengan tamparan sadar ini. Harus lewat dengan, ya maksudnya akhirnya kamu bisa sadar dan kamu melihat kembali ke diri kamu sendiri lagi. Apa yang selama ini kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri. Ternyata berdampak seperti bumerang balik ke saya. Apakah saya masih menempatkan diri saya di posisi, meletakkan diri saya di posisi di mana saya tahu saya disakitin tiap hari. Saya dibohongin tiap hari. Atau saya apapun itu. Dan kamu gak bisa mengambil keputusan karena rasa takut kamu. Kamu memilih itu. Kamu memilih mengurung hidup kamu di situ. Karena kamu gak yakin akan kebaikan lebih dalam hidupmu. Ya, ini sadar gak sadar, PAL nomor 3. Kamu belum punya, maksudnya kesadaran kamu masih terbentuk untuk bisa melihat kalau saya berhak yang lebih baik. Dan orang yang lebih baik itu akan ada, situasi yang lebih baik itu akan ada. Ya, itu. Jadi kamu terlalu terfokuskan ke fear, kamu terlalu ke ngakarinnya ke rasa takut, itu yang tadi aku bilang. Dan ingat kalau kamu berakar dalam rasa takut, karma kamu gak selesai-selesai. Hidupmu akan ngulang terus seperti itu. Sakit, disakitin lagi, itu. Karena kamu gak bisa memutuskan pengambilan langkah kamu atau keputusan kamu bukan dari rasa damai. Dan pilihan hidup kamu tidak selaras dengan damai jiwa kamu. Seperti aku bilang, ini bukan hal mudah. Tapi kamu bisa cerna, proses, bawa dalam spiritual dan doa kamu. Mintalah kekuatan petunjuk dalam segalanya. PAL nomor 3. Aku di sini ngomong kayak gini, aku tidak menyepelekan situasi kamu sama sekali. Aku paham situasi kamu seperti apa rasanya. Ya, PAL 3. Tapi ayo, lebih sadar lagi. Kamu deserve yang terbaik. Kamu berhak yang terbaik. Ya, PAL nomor 3. Jangan sia-siakan sisa hidup kamu seberapapun umur kamu saat ini. Untuk memilih hidup tidak damai. Sayangi dirimu.
Ya, pile nomor 3. Nih, ini suara batinmu masuk lewat aku. Sebagian besar dari kamu ketika kamu akhirnya benar-benar bisa sadar sama ini, disitulah uluran-uluran tangan orang-orang baik datang ke kamu nih. Kartunya ada di sini. Kalian yang single merasa belum ketemu jodoh yang baik, ya akhirnya mungkin bisa ketemu. Karena kan di sini ada energi kesendirian yang tadi aku bilang itu ya. Intinya, 3 bulan ke depan, hidupmu tidak akan merasa sendirian lagi. Entah kamu ketemu pasangan, entah kamu merasa utuh kembali, entah kamu merasa kehadiran Tuhan semesta itu selalu sangat kencang dalam hidup kamu, sehingga kamu tidak perlu hidupmu sudah tidak lagi berdasarkan validasi atau kehadiran orang lain. Kebahagiaan hidupmu tidak divalidasikan dengan itu. Kebahagiaan hidupmu divalidasikan dengan keutuhan diri kamu sendiri. Ini pelajaran hidup besar kamu. Ya, pile 3. Pile 3 ini pile spiritual, pile yang sangat dalam yang aku lihat. Beberapa dari kamu mungkin ketarik ke pile-pile yang lain juga. Nggak apa-apa, yang ini memang lebih ke pengembangan spiritual. Tapi memang dari sinilah kamu akan berhasil mengubah hidup kamu. Ya, apapun semua yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang, dari sekarang sampai masa depan kamu itu sudah direncanakan. Kamu sedang dalam fase evolusi. Pile nomor 3. Jadi jangan disesalin apapun. Sampai kamu, kalau orang tuh biasanya nanya gitu, Kak, sampai kapan sih healing aku tuh, sampai aku taunya kapan kalau udah selesai. Sampai kamu bisa berdamai dengan segalanya dalam hidup kamu. Sama diri kamu sendiri, sama masa lalu kamu, sama semuanya. Di situ kamu akhirnya mencapai titik kesembuhan tertinggi. Apa yang biasanya nyakitin kamu, apa yang biasa bikin kamu sebel, apa yang biasa bikin kamu apa, itu sudah tidak lagi merusak damaimu. Ya, pile nomor 3. Ini pesan bukan sekedar pesan ya, pile nomor 3. This is your higher self. Ini petunjuk dari jiwa luhur kamu. Ya, gitu. Kalian akan berkembang menjadi orang-orang yang sangat-sangat bijaksana, secara spiritual matang. Dan di situ kamu akan bisa menemukan makna hidup. Pile 3. Hidup bahagia dan damaimu sudah menanti di depan. Tapi 3 bulan ini akan menjadi perkembangan pesat, penyelesaian sesuatu. Beberapa dari kalian akan mengambil keputusan untuk membebaskan diri dari kemelekatan apapun yang selama ini masih ada. Ya, seperti itu pile nomor 3. Oke, sebelum aku lanjut ke kartu-kartu berikutnya, pile nomor 3. Ya, semangat ya pile nomor 3. Aku tahu pesannya ini berat, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Tinggal kamu. Ya, seperti itu pile 3. Ya, tidak mudah, tapi pasti bisa. Oke, sebelum aku lanjut di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul di pile nomor 3. Jangan terlalu terpatok sama ini. Aku hanya kasih petunjuknya aja. Mungkin ini bisa menambah tambahan resonate untuk kamu. Ini bisa kamu atau orang yang berperan di dalam perjalanan, atau orang yang mungkin nanti kamu temukan atau apa ya, seperti itu. Pile 3 Virgo sangat kencang. 2 Hermit di sini muncul ya. Virgo sama water sign, Pisces, Cancer, Scorpio juga sangat kuat. Ya. Sama Leo juga ada ya di pile 3. Satu lagi Capricorn yang aku lihat. Ya. Iya. Beberapa dari kamu ada yang ketarik ke pile 1 atau berasal dari pile 1 juga. Entah kenapa aku melihat ini ya, korelasi antara pile ini, 2 pile ini. Tapi kalau nggak usah dipaksa ya. Ini aku cuman kalau iya berarti ada pesan-pesan juga di situ. Oke, kita masuk ke oracle-nya nih. Pile 3 ya, pesan-pesan tambahan lagi untuk kamu. Sebelum aku menutupi bacaan ini, pile nomor 3, ya hidupmu 3 bulan ke depan. Kita lihat, aku doa sebentar. Oke, pile 3 aku akan mengambil 4 kartu untuk pile nomor 3.
Oke. You are safe here. Ini yang jagain kamu. Udah bilang terus-terusan ke kamu. Kamu akan selalu aman dan terjaga. Jangan takut. Pilih jalan damai kamu. Saya jaga kamu. Ini kata penjaga kamu, power nomor 3. Kamu aman saat ini, kamu aman besok, kamu aman minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. You are safe. Ya, kata kuncinya aman nih di sini. Oke? Ya, ini kembali lagi ke keyakinanmu. Mau bagaimana? Nasibmu kamu yang tentukan sendiri, PAL 3. Ya, ini hanya petunjuk. Kita lihat lagi, sorry ya. Di sini ada abundance is the state of mind. Ya, jadi di sini pencerahan-pencerahan ini membuka perspektif pikiran kamu. Membuka mindset kamu lagi. Ternyata ketakutan saya itu semua ada di pikiran saya. Itu yang bikin saya rezeki jadi suka bermasalah. Itu yang bikin saya jadi hubungan jadi suka rusak. Hubungan saya dengan diri sendiri juga mungkin. Dan ketika kamu benerin mindset, kamu tidak berpikir berdasarkan tidak berakar di takut kamu dalam pikiran kamu. Di situ rezekimu kebuka. Disitulah kebaikan-kebaikan hidup datang. Ya, gitu, perubahan mindset penting. Hal 3. Di sini kita punya healing myself heals my lineage. Ya, jadi kayak ini beberapa dari kalian sudah menjalani karma leluhur. Ya, mungkin kisahmu atau apapun situasi bisa jadi cerminan dari kedua orang tuamu. Ya, hubungan, maksudnya koneksi bagaimana kalian ada di dalam keluarga dulu dari kamu kecil ya. Berarti kamu banyak healing nih, inner child dan lain-lain. Makanya ini kebangkitan spiritual. Ya, dan kamu bukan hanya healing diri kamu sendiri, kamu healing seluruh garis keturunan leluhur kamu di sini. Ya, ketika kamu sembuh, kamu bisa menjadi orang yang sangat bijaksana, kamu bisa berbagi banyak kebaikan dan kamu matang secara spiritual. Apapun itu yang kamu akan bagi, itu akan menyembuhkan. Ini kalian ini mungkin ya pada dasarnya adalah healer seperti itu. Power nomor 3. Apapun yang kamu lakukan akan membawa energi kesembuhan. Ucapan yang kamu ucapkan ke keluarga kamu, misalkan itu akan membawa energi kesembuhan dan lain-lain. Kamu mau jadi saluran ini. Ya, gitu. File 3. Dan di sini kita ada the world is blessed to have you. Yes, kamu file nomor 3 ini fix memang healer ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya. Di sini bahkan semesta kasih kata-kata di sini ya ini. Dunia ini bersyukur ada kamu. Karena aku bilang kalian ini orang-orang yang berhati baik sekali. Berenergi yang luar. Cuman untuk kamu bisa mengakses kekuatan kamu yang sesungguhnya, memang perlu ngelewatin ini semua dulu. Sampai nanti kamu akan menyadari value kamu. Kamu akan menyadari cintamu yang terhadap diri kamu sendiri dan lain-lain. Dan kamu akan menjadi cahaya buat sekitaran kamu. Kamu adalah saluran cahaya dan cinta, PAL nomor 3. Tapi dengan kamu sembuhin itu kamu sendiri, baru kamu akan healing myself ya. Ketika kamu itu lakuin itu ke diri kamu, baru kamu bisa membawa ini untuk dunia ini. Ya, dunia ini butuh orang-orang kayak kamu. Tuhan semesta nggak jahat sama kamu, PAL 3 tidak. Justru ketika kamu nanti sudah menjalani hidup yang seperti ini, disitulah bahagia kamu, PAL 3. Dan kamu akan bersama-sama sama seseorang yang juga nanti akan punya misi yang sama. Ya, seperti itu sih PAL nomor 3. Ya, berat ya. Ini karena memang tugasmu nanti berat. Maksudnya ini kalau memang udah ke arah healing, jadi healer atau apapun itu, ya aku nggak tahu konteksnya bagaimana. Ini kembali ke masing-masing. Karena ini bacaan banyak orang, tapi ya memang karmanya berat. Ya, tetapi kalau ini selesai tuntas, hidup kamu tuh akan penuh dengan sukacita damai. Ya, semua akan terus tercukupi untuk kamu. Kamu nggak perlu khawatir sama itu, ya, seperti itu. Hidupmu itu seperti semakin merasa selaras dengan alam ini aja. Kamu perlu apa? Datang barangnya. Kamu perlu uang seberapa? Ada, nanti datang duitnya gitu loh, seperti itu. Jadi kayak kamu ngalir di situ.
Ya, bukan berarti kamu bisa minta apapun yang kamu mau, nggak juga. Cuman kamu akan paham dengan aspek tanpa batas semesta. Cinta tanpa batas, cahaya tanpa batas, rezeki tanpa batas, dan seterusnya. Aku nggak mau panjang ngomongin ini karena nanti akan panjang bacaannya. Kita nanti keluar topik. Cuman intinya aku kasih hints-hintsnya di sini untuk kamu. Hidup kamu akan merasa penuh makna. Dan 3 bulan ke depan ini adalah proses besar kamu. Langkah besar yang nanti mungkin ada kamu ambil. Ya, PAL 3. Intinya ingat ini selalu. Kamu selalu aman kapanpun itu. Kalau kamu nggak ngerasa kamu aman, berarti ada sesuatu yang kamu harus koreksi lagi dalam diri kamu. Ada sekrup yang mungkin kurang kenceng. Ya, PAL 3. Ya, apapun itu, dalam konteks rezeki, dalam konteks apapun, ya, seperti itu. Entah ini untuk kamu, untuk anakmu, untuk siapapun. Ya, so ini hidupmu 3 bulan ke depan. Ya, itu aja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah maksudnya terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan. Ya, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu tinggal baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, dan kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Sorry ya, aku lumayan lelah ini ya, PAL 3 ini, maksudnya energinya cukup ngedrain, tapi nggak apa-apa, aku bahagia membagi energi aku di sini ya, PAL 3. Ya sorry, kita lanjut ya, maksudnya ya, personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja ya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. PAL nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala kelancarannya ya. Semoga semua yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan. Dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. PAL nomor 3, thank you so much, take care, and have a great one. Bye bye, see you.